Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Jemaat Mesbah Doa pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama bersekutu, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita malam hari ini kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Jikalau Tuhan boleh menuntun setiap langkah kami, pada malam hari ini kami mau menyatukan hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Biar hadirat-Mu nyata Tuhan, dimanapun kami berada. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang indah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakan kami untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami. Oh haleluya. Mari nyaringkan suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Berikan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Biar hadirat-Mu nyata. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami. Jesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak terima pujian kami. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan bertahta atas pujian kami. Oh Tuhan. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, biar Roh Kudus memenuhi setiap kita malam hari ini. Biar kasih-Mu mengalir memenuhi setiap kami malam hari ini Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Mari Roh Kudus mengalir, mengalir. Oh, penuhi setiap kami. Rain down on us, on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Your presence, Lord, your presence, Lord Jesus. Rain down, rain on us. Mari tenggelam
lebih dalam lagi. Holy Spirit rain down. Nikmati Tuhan malam hari ini. Mari sembah, nikmati Tuhan malam hari ini. Biar hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami Tuhan malam hari ini, tanpa terkecuali Tuhan. Oh haleluya, setiap umat-Mu di malam hari ini ya Tuhan, biarlah merasakan menikmati hadirat-Mu Yesus. Jesus, Jesus. Oh Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh Allah Roh Kudus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. 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 Yes. Yesus, penuhi setiap hati kami Tuhan, mengalir kuasa. Haleluya, haleluya. Sembah, kami menyembah Engkau. Lebih dalam kami mau masuk di dalam hadirat. Oh, penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya. Hadirat-Mu itu yang menyembuhkan setiap hati. Hadirat-Mu itu yang menguatkan setiap hati. Haleluya. Ku angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, segenap hati kami menyatakan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku
Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Satu kali lagi bersama, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Yesus. Mari segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Ini setiap kami bawa korban syukur. Haleluya. Yesus Tuhan, Oh. Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih-Mu, jamah setiap hati. Tuhan yang lawat setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas Tuhan. Ketika kami datang menyembah, maka kuasa hadirat-Mu turun atas setiap kami. Oh, ini setiap pujian dan sembah kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Roh-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Mengalir, ya Roh Kudus. Mari sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang percaya, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami hanya bagi Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Sembah kami hanya bagi-Mu. Iya, shalom saudara jemaat Mesbah Doa di mana saja kita berada malam hari ini. Ya, seperti biasa di acara Mesbah Doa spesial, saya menghadirkan orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Kenapa saudara? Karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu akan menjadi kesaksian sehingga memberkati banyak orang. Iya, hari ini sudah ada di studio Bapak Freddy dan Ibu Xiaoling, saudara. Mereka dari Makassar, ini jemaat Mesbah Doa di Makassar. Dan kebetulan mereka datang di Jakarta dan berkesempatan untuk datang ke studio Debbie Basir TV, di mana mereka akan membagikan kesaksian. Selamat malam Bapak Freddy. Iya, selamat malam juga Ibu Xiaoling ya. Selamat malam luar biasa saudara, dan kita akan ngobrol-ngobrol karena kedua anak Tuhan ini mengalami banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iya, Ibu dan Bapak juga jemaat Mesbah Doa ya, dan Mesbah Syukur. Iya. Sudah berapa lama Bu ngikut Mesbah Doa? Saya ketika 2019 saya buka YouTube, saya dengar Ibu khotbah. Oh, dari 2019 ya? Iya, saya lihat ini satu hamba Tuhan kok dari seberangnya Ibu bersaksi apa. Wah, luar biasa Ibu ini. Terus saya mengikuti terus. Masuk 2020 Ibu buat Mesbah Doa, jadi saya terus mengikuti dan puji Tuhan pada waktu juga saya bersama suami di KL, kami mengalami sesuatu, tetapi ada Mesbah Doa juga yang selalu bersama dengan saya dikuatkan. Amin. Jadi Ibu mengikuti Mesbah Doa, bukan Mesbah Doa, mengikuti channel saya dari 2019. Apa yang Ibu alami Bu sejak mengikuti khotbah-khotbah dan juga Mesbah Doa? Ada perubahan hidup nggak? Ya, sejak saya sering mengikuti channel Ibu, saya mendapatkan suatu kebenaran bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan itu harus benar-benar kita tulus. Karena saya tahu bahwa orang yang tulus itu Tuhan pasti matanya terarah kepada kita selalu. Dan saya sangat mendukung Ibu selalu menyuarakan suara kebenaran yang benar-benar benar ya. Amin. Ya, dan saya juga mengalami banyak perubahan ketika saya ada yang membuat saya sedih atau menyakiti saya. Saya selalu mendapat berkat, di mana pada waktu itu saya sangat sakit hati, tetapi saya mendapat suatu firman, damai sejahtera ku memenuhi segala akal dan pikiranmu. Jadi ketika saya pagi-pagi, saya kan selalu pagi saya berjemur waktu COVID apa. Jadi saya buka channel Ibu, kebetulan Ibu berbicara tentang damai sejahtera. Di situ saya sangat diberkati. Jadi diteguhkan lagi. Diteguhkan. Jadi saya melepaskan pengampunan dan hati saya benar-benar
plong. Amin, puji Tuhan. Dan saudara, Ibu Xiaoling ini pernah mengalami satu pengalaman dulu ketika Ibu melahirkan ya. Itu kejadiannya kapan, Bu? Itu waktu kami ya dikaruniai 3 anak, 1 perempuan 2 laki. Jadi pada waktu saya mengandung anak yang kedua tahun 1996 ya dia lahir dan dia lahir prematur, tidak cukup bulan ya. Dan saya pada waktu itu saya mengalami masuk ke rumah sakit. Waktu mau melahirkan saya mengalami pendarahan hebat. Ya, terus waktu itu saya sudah pingsan karena darah terus mengalir ya keluar. Di situ saya waktu saya pingsan saya melihat suatu terowongan yang sangat gelap. Di situ saya sangat ketakutan dan saya hanya menangis. Saya tiba-tiba mengingat Tuhan Yesus tolong saya, itu seruan saya. Ketika saya sadar, saya melihat seorang pemimpin rumah sakit. Kebetulan waktu itu kami masuk ke rumah sakit Kristen. Oh ternyata dia sedang mendoakan saya di samping. Dan pada waktu itu saya sudah menjadi pengikut Tuhan, tapi saya tidak sungguh-sungguh. Belum mengenal kebenaran benar. Belum. Saya hidup masih ya abu-abu. Iya, abu-abu. Jadi Ibu melihat masuk ke terowongan gelap dan ketakutan di situ ya, Bu. Sangat takut, Bu. Di situ saya hanya menangis, terus saya takut sekali karena terowongan itu sangat gelap dan saya semakin ditarik turun ke bawah. Tiba-tiba saya ingat saya hanya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba saya melihat ada sedikit cahaya mendatangi saya, terus saya sadar, oh ternyata ada yang mendoakan saya di sana. Ibu itu udah ternyata koma atau? Ya boleh dikata tidak sadarkan diri, sudah ya? Tidak sadarkan diri karena pendarahan yang hebat ya. Jadi kan semua tensi apa semua turun dan memang menurut dokter itu sebenarnya parah ya. Iya, kalau menurut dokter ini ibu betul-betul sudah tidak ada. Iya. Oh, tapi Tuhan saudara kasih kesempatan Ibu Xiaoling kembali hidup. Jadi dia merasakan ketika dia mengalami pendarahan itu tidak sadarkan diri. Dia dibawa turun ke satu terowongan, kayak ditarik di terowongan yang begitu gelap, yang ada ketakutan di sana. Dan memang Yesus berkata di sana ada ketakutan, keretakan gigi saudara. Dan ya karena itu dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi akhirnya berbeda ketika sudah di dalam Tuhan, ya Ibu Xiaoling mengalami janji-janji Tuhan dan Ibu juga pernah mengalami dan Tuhan mengingatkan itu ya Bu, ketika ulang tahun anak Ibu itu. Ya, Ibu cerita. Barusan tahun lalu ya, 2021 November. Kebetulan hari ulang tahun anak saya yang kedua itu yang lahir prematur itu. Yang lahir prematur, ya kami beri dia nama Joshua ya. Dia lahir 19 November. Dan pada waktu 19 November tahun yang lalu, pagi-pagi saya setelah sarapan tiba-tiba tenggorokan saya rasanya sakit sekali. Jadi saya ambil obat yang biasa saya minum ya. Tetapi tiba-tiba saya mengalami kayak keracunan obat gitu ya. Jadi saya dilarikan ke rumah sakit. Jadi pada waktu saya di UGD, saya melihat ada suatu cahaya ya, dia mendatangi saya dan saya hanya berseru kepada Tuhan, saya tahu Tuhan Engkau itu yang mau menjemput saya ya. Sebelumnya itu, sebelum yang kejadian itu ya, pagi-pagi saya ikut mesbah syukur. Terus setelah itu saya tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya suatu pujian, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Ya, saya lihat di YouTube saya nyanyi itu, saya terus menangis. Saya tidak tahu apa ini Tuhan. Itu sebelum kejadian keracunan. Ya, jadi waktu saya keracunan, saya ke rumah sakit, saya tiba-tiba ingat lagu itu tanganku dipegang teguh. Ya, jadi pada waktu itu saya benar-benar saya melihat seperti ada satu orang yang berjubah putih, dia datangi saya. Saya ingat, tangan saya dipegang. Tapi itu damai Ibu rasa? Damai sekali. Enggak seperti yang berapa tahun lalu? Tidak seperti yang waktu 25 tahun lalu terowongan gelap. Jadi pada waktu itu saya hanya mohon, saya ingat
ya Tuhan, hari ini ulang tahun anak saya. Aduh, alangkah sedihnya kalau Engkau panggil saya hari ini. Iya, tepat. Ya, tepat hari ulang tahun anak saya. Dan saya melihat suami saya di samping dia hanya elu saya mungkin dia doakan ya. Jadi saya melihat dia, Tuhan saya juga belum bisa tinggalkan dia. Di situ saya menangis, terus menangis. Tapi ada damai sekali. Jadi setelah itu saya, oh Tuhan kalau Kau mau kasih saya kesempatan, anak saya 3 juga belum ada yang berkeluarga. Iya. Jadi saya rasakan tiba-tiba dokter datang ya. Dia setelah menolong saya, dia memberi obat. Waktu sebelum itu saya melihat cahaya itu, saya kan sempat kejang Bu. Saya kejang mulai dari kaki dulu ya, kaki dulu kejang, terus naik ke perut, terus naik ke dada ya, seperti jantung mau stop gitu. Jadi di belakang juga udah kayak tembus gitu. Saya tahu mungkin sudah waktunya saya ini ya Tuhan. Tapi puji Tuhannya itu cahaya benar yang menjemput saya. Beda sekali dengan yang 25 tahun lalu yang saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, terowongan gelap. Ketika kita mungkin menghadapi maut ya, terowongan yang gelap, kita sangat ketakutan. Iya, jadi saudara ya kita melihat, jadi Ibu Sheolin ini menghadapi 2 pengalaman yang berbeda. 25 tahun yang lalu dia pernah mau meninggal ketika pendarahan hebat, tapi waktu itu dia melihat terowongan gelap dan dia ditarik masuk dalam ketakutan. Nah, tahun lalu 25 tahun tepat di hari yang sama yang dia pernah mengalami mati, yang hampir meninggal itu, ya dia mengalami hal yang sama, tiba-tiba keracunan obat, lalu kejang-kejang seluruh badan dibawa ke rumah sakit, lalu nggak sadarkan diri. Dan ya saat itu dia melihat ada cahaya yang datang dan ada orang yang pakai jubah putih dengan tangannya yang memegang tangannya. Dan saat itu Ibu Sheolin meminta Tuhan rasa damai yang luar biasa, tapi dia bilang, hari ini anak saya ulang tahun, masa saya dipanggil tepat di hari ulang tahun anak saya, beri saya kesempatan hidup untuk bisa melihat anak-anak menikah ya. Dan Bapak saat itu Bapak mendampingi Ibu ketika itu? Iya benar. Jadi satu hal yang saya bisa sampaikan kepada hadirin ya, bahwa pada prinsipnya itu kalau kita mau masuk rumah sakit ya, hal yang paling penting itu adalah kita harus berdoa. Amin. Rumah sakit mana yang harus kita pergi. Betul. Kenapa? Karena pada saat kita udah masuk rumah sakit, kita udah sudah satu, kalau masuk di UGD itu udah tidak bisa milih dokter ya, karena ada dokter jaganya. Kedua, obat yang diberikan itu apa, kita juga nggak tahu ya. Betul. Itu yang saya bisa sampaikan kepada hadirin semua. Jadi yang paling penting itu kita berdoa rumah sakit mana, karena Tuhan yang tunjukin, Tuhan tunjukin rumah sakit yang tepat. Karena saya yakin kalau Tuhan yang menunjukkan, jelas dia menyediakan dokternya gitu. Waktu itu keadaan Ibu dibawa ke rumah sakit sadar atau tidak Pak? Sadar, cuman itu dia udah mulai membiru. Oh, sampai biru. Jadi ya kukunya itu udah biru. Jadi nggak usah pakai kutex, udah jadi warna ungu. Terus gitu. Bibirnya juga udah mulai ungu. Sampai segitu ya. Jadi memang dia keracunan berat lah istilahnya, dokternya bilang. Dan juga saya bisa sampaikan juga kepada teman-teman semua. Jadi hal yang paling penting adalah kita benar-benar siapkan diri untuk berhubungan dengan Tuhan. Betul. Karena pada saat itu kadang-kadang itu Tuhan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Karena saya mendapatkan satu istilahnya konfirmasi bahwa sebaiknya istri saya diinfus. Jadi waktu itu dokternya belum infus. Bapak jadi, minta. Ya saya mendadak dapat ini kayak ada dorongan untuk minta gitu. Jadi saya minta kepada dokternya, bagaimana kalau istri saya diinfus? Dokter bilang, bisa juga gitu. Nah puji Tuhan setelah diinfus itu kan otomatis itu semuanya kalau saya pikir secara logika itu racunnya itu kalau mengalir, mengalir jadi lebih baik. Dan puji Tuhan memang puji Tuhan hal itu kelihatannya sepele tetapi sangat membantu. Karena sebelumnya itu ada dokter yang lain yang mengatakan harusnya itu kita mesti masuk ke ICU gitu. Tetapi saya bilang nggak perlu gitu ICU. Itu dimasukin ke ICU setelah Ibu kejang ya? Ibu sempat Bapak lihat Ibu kejang? Iya benar, saya terus ada di sampingnya gitu. Jadi saya hanya selalu pegang tangannya, saya elus-elus kepalanya, sambil berdoa.
Ya, pada prinsipnya saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetapi ya kita berhak untuk memohon lah ya. Betul. Kita memohon yang terbaik yang kita bisa bilang. Tetapi kembali lagi segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Gitu. Luar biasa saudara ya. Jadi perkenanan Tuhan itu bisa kita dapatkan saat kita memohon. Saya juga mau hari ini kita mau mendengarkan kesaksian. Bapak juga mendapatkan kesempatan hidup juga loh Pak ya. 2 kali lagi ya Pak ya. Itu yang pertama gimana ceritanya Pak? Jadi sebenarnya pertamanya itu begini, 2019 itu kami pergi jalan-jalan ya, jalan-jalan sambil check up gitu. Nah setelah di check up itu dimana, ternyata Pak? Ini jalan-jalannya di mana? Malaka. Di Malaka, itu di Malaysia ya? Di Malaysia. Jadi waktu setelah dicek itu ternyata saya ada masalah jantung gitu. Katanya yang tersumbat itu ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Jadi 3 arterinya katanya tersumbat. Tetapi pada saat itu saya merasa tidak ada masalah gitu. Saya nggak ada gejala, tidak ada keluhan, nggak ada keluhan gitu. Jadi saya pikir mungkin dokternya salah diagnosa gitu. Tetapi sebenarnya dokternya udah diagnosanya udah paling ini ya, karena udah masuk kateter gitu. Jadi ada videonya gitu. Nah setelah saya pulang itu kemudian saya pergi lagi bulan 10 mau cari. Masih 2019? Ya masih 2019 itu mau cari second opinion maksudnya. Waktu saya kali ini saya ke Kuala Lumpur. Nah waktu sampai di Kuala Lumpur ketemu dokternya, cek lagi. Tetapi dokternya pada saat itu dia tanya, apa udah pernah kateter? Saya bilang iya udah. Bulan berapa? Saya bilang bulan 6. Dia hitung-hitung baru 4 bulan. Dokter katakan nggak bisa kateter lagi. Nanti minimal 6 bulan baru bisa kateter. Jadi akhirnya dokternya sarankan bahwa memang benar kalau keadaan saya dia lihat dari CD-nya itu, CD hasil kateter itu harus bypass gitu. Harus bypass. Dia katakan bahwa walaupun saya ini kardiolog konsultan, tetapi saya nggak bisa operasi, tetapi saya anjurkan kamu operasi. Yang saya bisa sanggup itu adalah cuma pasang cincin. Berarti 2 dokter dengan keputusan. Iya, jadi satu dokter sama. Malaka, satu dokter Kuala Lumpur gitu. Nah, tapi karena saya masih tidak begitu yakin, akhirnya saya kembali. Nanti bulan Februari akhir baru saya ke sana lagi. Nah, waktu ke sana lagi, akhirnya udah dicek kembali karena waktu saya sudah balik dari Kuala Lumpur waktu itu ya saya udah mulai minum obat, udah rajin olahraga merasa yakin sekali bahwa sudah sembuh. Kan ya merasa yakin sekali kan ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia ya. Tetapi jangan lupa itu harus sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bukan rencana kita tetapi rencana Tuhan. Nah tapi saya berpegang dengan ayat itu yang sepotong. Saya nggak sambung dengan rencana Tuhan. Saya yakin sekali bahwa saya udah sembuh gitu ya. Nah setelah dicek itu ternyata masih tersumbat. Gitu. Akhirnya diketeter lah. Pertamanya MRI. Itu di Malaysia lagi? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nah, tapi waktu saya datang ke sana itu kan ada teman-teman sampaikan bahwa resiko bypass itu jauh lebih tinggi dibanding pasang kateter, pasang cincin. Iya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pasang cincin saja. Ya udah. Begitu diketeter ternyata ada yang tersumbat, dipasang cincinnya. Ya setelah dipasang cincinnya itu dokternya udah bilang ya udah bagus. Ini kamu lihat ini aliran darahnya udah bagus lancar, ya udah. Terus dia bilang mau pasang lagi satu nggak supaya lebih bagus. Saya bilang nggak perlu karena saya konfirmasikan. Saya cuma tanya Tuhan berapa cincin sih yang harus saya pasang? Bagaimana kalau satu saja gitu. Nah saya yakin sekali bahwa saya harus pasang cincin satu saja gitu. Nah udahlah akhirnya kami keluar setelah 3 hari kami keluar. Kami pergi jalan-jalan sekalian untuk mau cari makan malam. Jadi waktu itu udah sore. Ya udah jalan-jalan terus istri saya masuk ke Dep Store gitu ya. Setelah istri saya masuk Dep Store, tidak lama saya mengalami suatu kayaknya serangan ya. Karena saya udah mulai rasakan ada
kehilangan tenaga satu, kedua penglihatan udah mulai gelap, udah mulai gelap. Nah akhirnya akhirnya kejadian saya jatuh gitu. Di mana itu? Di mall? Dep Store. Oh, Dep Store. aduh. Ya, di Dep Store di Bukit Bintang waktu itu. Jatuh di mall ya. Jadi saya jatuh gitu. Terus akhirnya itu ibu bingung dong, bapak jatuh. Bapak langsung gak sadar? Iya, waktu saya jalan-jalan itu, saya tiba-tiba seperti mendengar suara panggil saya Ling. Jadi saya lihat, saya tengok, di mana ya dia, Freddy di mana? Jadi saya pergi cari dia. Oh ternyata dia di ujung sana. Dia udah nyandar ke tembok. Jadi dia begitu nyandar ke tembok, betul dia panggil saya Ling. Tapi suaranya sudah lemah. Tapi itu ya maksudnya kontak batin ya suami istri. Iya, nggak tahu juga ya. Padahal tadinya waktu jauh saya mendengar suara jelas panggil saya Ling. Jadi saya segera mencari dia. Jadi saya sudah dapatkan dia udah sandar di tembok. Tiba-tiba saya hampiri dia. Saya langsung refleks juga langsung peluk dia. Langsung kami sama-sama jatuh di lantai. Dia tidak sadarkan diri. Terus akhirnya Pak gimana itu waktu Bapak nggak sadarkan diri? Ya, waktu saya tidak sadarkan diri itu, saya mendadak dibangunkan dan saya sudah merasa ada di tempat lain gitu ya. Nah tempat itu satu hal yang saya bisa sampaikan kepada pemirsa, saya melihat ya bahwa benar-benar ada satu kota yang sangat rapi dan sangat modern, dan kedua yang saya bisa lihat juga langitnya itu biru, bersih, nggak ada awan ya, dan udaranya itu sangat segar sekali. Itu lebih segar daripada saya ke air terjun gitu. Dan saya bisa melihat orang lalu lalang, tetapi saya nggak bisa melihat mukanya. Jadi karena ada cahaya gitu. Orang-orang dengan tubuh kemuliaan di situ ya. Dan saya melihat tubuhnya itu benar-benar sempurna ya. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus dan proporsional lah ya. Dan orang-orangnya bagus-bagus semua gitu. Saya nggak bisa lihat mukanya. Tapi semua mukanya bercahaya. Jadi saudara, ketika Pak Freddy itu tiba-tiba merasa dibangunkan, dia sudah berada di satu kota yang indah, yang bersih, awannya, langitnya nggak ada awan ya, jadi langit biru begitu. Dia melihat di sana itu orang-orang yang wajahnya itu tidak terlihat tapi hanya ada cahaya. Itu orang-orang tubuhnya sudah dirubah dengan tubuh kemuliaan, dan di sana nggak ada yang gendut ya Pak ya. Jadi saudara nggak usah takut ya, nanti yang gendut di sana semua jadi proporsional, nggak ada yang gendut, nggak ada yang kurus ya Pak ya. Nggak ada yang pakai kacamata. Nggak ada yang pakai kacamata. Wow, itu berarti benar-benar sempurna manusia itu ya. Terus Bapak di situ maksudnya melihat itu ada kerinduan untuk tetap tinggal di situ, enak atau pengen pulang? Ya rasanya enak sekali di sana. Rasanya nggak pengen pulang ya Pak? Nggak ada pikiran gitu. Saya merasanya seperti saya nyaman, saya hidup begitu. Jadi tapi di tempat yang lain. Iya. Setelah sadar baru rasa dia ada di tempat lain. Tapi Bapak nggak mikir cari istriku mana di sana, enggak? Enggak ada, terpesona dengan keadaan. Oh, haleluya saudara ya. Jadi untung juga Bapak nggak ingat istri. Kalau Bapak ingat, ibu juga sama-sama nanti nggak sadar ke sana ya. Jadi saudara, kita melihat di sini ya luar biasa loh saudara ini yang dialami. Makanya waktu saya mendengar kesaksiannya Pak Freddy di Makassar itu, saya bilang wow, ini harus disaksikan supaya kan banyak orang takut mati Pak. Makanya benar Alkitab, Rasul Paulus bilang mati itu untung saudara. Karena orang-orang yang pernah merasa mati itu tuh benar-benar mereka tuh rasanya nggak pengen balik ke dunia. Tapi Bapak ingat istri terus pengen balik gitu ya Pak? Waktu itu sama sekali saya nggak ingat, tetapi ada yang sesuatu yang istri saya lakukan gitu. Oh jadi Pak Freddy malah kalau di surat sana itu udah nggak ingat istri, nggak ingat apa-apa loh saudara ya. Jadi benar-benar udah indah. Tapi apa yang ibu lakukan sampai Bapak bangun lagi kembali ke alam nyata itu apa Bu? Ketika saya menghampiri dia itu, saya melihat dia sangat pucat ya. Jadi saya refleks langsung peluk dia. Kami sama-sama jatuh ke lantai. Beberapa orang mau menolong, tetapi saya langsung memberi kode. Jangan. Maksudnya jangan dulu jangan ya. Sentuh. Ya. Jadi tiba-tiba ada suara dari dalam. Saya kan gini dia. Jadi Ibu saya peluk dia. Ya, saya kecup dia. Terus saya mengatakan Tuhan memberikan kau nafasnya. Oh, terus. Jadi terus ada suara, dia pembawa kabar baikku.
Jadi saya mengambil minyak, dia kan biasa ada bawa minyak itu, saya ambil, saya terus olesi. Darah Yesus berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh ini. Itu yang saya lakukan. Saya nggak tahu itu mungkin gerakan dari Roh Kudus ya. Jadi mungkin Tuhan melihat saya mungkin juga belum bisa ditinggalkan. Jadi saya, dia menuntun saya melakukan gitu. Saya cium dia. Tuhan memberikan nafasnya, tiba-tiba dia bangun. Tiba-tiba Bapak bangun. Jadi ibu-ibu ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ada apa-apa dengan suami, jangan panik, teriak-teriak minta tolong sama orang. Tapi lakukan seperti yang Ibu Sioling lakukan buat suaminya. Tuhan memberikan nafas hidup kepada suaminya, dan dia cium suaminya, lalu dia tiup dengan nafas yang dari Tuhan itu dengan iman, dan akhirnya Bapak bangun itu. Iya, bangun. Ketika Bapak bangun, lihat kok kotanya tidak indah lagi ya Pak. Udah lain. Sudah ada di mall ya Bapak. Iya. Kembali keadaan semula. Tapi waktu itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Iya, jadi orang-orang saya lihat dia sudah bangun. Saya bilang kamu udah kuat, jadi kami angkat dia ke kursi dulu. Ada orang siapkan, terus puji Tuhan mereka bantu kami memanggil mobil kami ke rumah sakit lagi. Terus akhirnya berapa lama itu di rumah sakit? Setelah itu? Ya, satu hal yang kita bisa lihat ya, bahwa Tuhan itu sangat care kepada kita, yang percaya, yang bersandar kepada Dia. Kita tahu lah kalau di Bukit Bintang itu kalau sore-sore itu bagaimana ramainya. Nah, waktu itu saya kan ditanya mau panggil ambulans atau mau panggil taksi saja. Saya bilang panggil taksi saja karena pikiran saya ini harus cepat ke rumah sakit. Kalau ambulans kan dari rumah sakit ke Bukit Bintang kembali lagi ke rumah sakit kan repot gitu. Jadi akhirnya saya pilih taksi gitu. Nah, saya tidak tahu bahwa sebenarnya keadaan di luar ini macet gitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan di Bukit Bintang itu ada berapa banyak taksi. Dan terus salah satu taksi yang dipilih. Nah, yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan benar-benar campur tangan. Ya, supir taksinya itu turun dari mobil. Itu cari polisi supaya diberi jalan untuk jalan. Jadi sehingga kami dapat dengan cepat tiba di rumah sakit gitu. Terus akhirnya Bapak diopnam lagi? Iya, masuk rumah sakit, opname lagi. Dan kali ini dokter yang pasang cincin bilang saya nggak bisa lagi pasang cincin, harus kamu operasi gitu, harus bypass gitu. Terus? Saya carikan kamu dokter yang paling bagus. Karena sebenarnya kalau mau dilihat, sebenarnya kamu ini sebenarnya jantungnya mungkin sejak lahir sudah ada kelainan. Ya, dia bilang satu, saya dapati kamu punya jantung itu sebenarnya ada bocor. Dengan istilah kedokteran itu fastula. Ya, dan kedua dia bilang kamu saluran jantungnya ini ada satu saluran yang sangat kecil sekali. Itu cincin nggak ada yang cocok gitu. Yang cincin yang paling kecil nggak ada yang cocok. Berarti jadi Bapak ini sudah mengalami mujizat dari kecil ya? Iya. Nggak ketahuan sebenarnya, ya? Iya. Iya, nggak ketahuan gitu. Jadi intinya dia bilang kamu harus bypass saja. Saya carikan kamu dokter yang terbaik. Dan memang benar hasil operasinya juga bagus. Akhirnya Bapak di bypass? Iya, di bypass. Dan saya di bypass itu tanggal 1 hari Minggu. Pas hari Minggu? Pas hari Minggu. Dan saya sungguh bersyukur karena dokternya mau kerja hari Minggu ya. Oh iya ya. Satu, dia dokter terkenal, udah senior, kerja hari Minggu, tanggal 1 mau juga gitu. Akhirnya di bypass. Iya. Dan saluran yang kecil pun berhasil diganti. Oh, padahal tuh secara ini nggak mungkin ya? Iya. Jadi memang dokternya ini kebetulan dia memang bisa bypass untuk orang dewasa maupun anak-anak dan bayi. Gitu. Iya. Akhirnya setelah itu berapa lama Bu Bapak itu di opnam terus kejadian yang? Tanggal 1 bulan 3 2020 Freddy di bypass. Terus selesai kami itu berarti keluar pas rumah pandemi sakit ya udah mulai masuk ya belum ya. Iya belum. Jadi waktu kami tapi itu Ibu sudah mendengar mesbah doa ya? Sudah. Di rumah sakit?
selalu ditemani oleh mesbah doa. Haleluya ya. Iya, saya suka putar pagi terus malam lagi saya putar. Iya, jadi waktu itu kan berdua. belum ada mesbah syukur ya Bu ya. Heeh. Jadi saya sangat bersyukur ya karena ada mesbah doa yang selalu temani saya di rumah sakit bersama dengan suami. Makanya dia juga banyak dengar firman kebenaran dari mesbah doa. Amin. Jadi saudara, puji Tuhan ya, kita itu tidak menyangka bahwa mesbah doa itu ternyata memberkati banyak orang, apalagi terutama ketika di rumah sakit ya Bu. Ya. Itu benar-benar kan merasa sendiri, nggak ada teman ya. Iya benar, apalagi kami jauh ya. Iya. Tapi karena dengan pujian, dengan firman juga itu menguatkan dikuatkan. kami. Iya, Amin. jadi setiap hari pokoknya saya tidak berhenti, pasti saya putar. Amin. Jadi puji Tuhan, suami saya juga mendengar ya. Amin. Anak saya juga yang ikut kami, dia juga mendengar. Jadi mendengar firman ya Pak, membuat imannya bangkit ya Pak ya. Iya. Apa yang Bapak dapat tuh selama? Sebenarnya pada prinsipnya itu kita harus punya pengharapan ya. Amin. Dan pengharapan yang paling tepat adalah pengharapan kepada Tuhan. Betul, betul. Dan itulah yang menguatkan kami gitu. Dan selama yang saya alami itu, saya bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar sangat peduli kepada kita semua ya. Dimana saya bisa melihat bahwa saya sebenarnya kalau mau dipikir ini orang keras kepala. Sebenarnya udah diberitahu sebenarnya harus bypass gitu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya orang yang udah pasang cincin itu ya, itu kan harus minum pengencer darah. Tetapi orang yang mau di bypass sebaiknya tidak boleh minum pengencer darah gitu. Jadi itu mengandung resiko yang cukup tinggi sebenarnya ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat peduli dan memang Tuhan itu penuh kasih. Karena pada prinsipnya kalau mau dipikir ini kita udah ditegur sebenarnya. Kamu harus bypass gitu. Peringatan terlebih dahulu. Udah peringatan dan 2 kali ya. Tetapi beginilah Tuhan kita, karena Dia adalah kasih, sehingga walaupun kita salah jalan, Dia tetap menuntun kita ke jalan yang benar gitu. Akhirnya bypass gitu. Akhirnya bypass. Itu berapa lama setelah itu yang kejadian yang Ibu cerita itu? Oh iya, pada waktu setelah keluar rumah sakit, setelah bypass, kami putuskan bahwa istirahat aja di KL. Kami jangan pulang dulu di Makassar ya. Jadi pada waktu kami di apartemen itu, tengah malam itu dia mengalami blackout ya. Tiba-tiba saya tidur jam 2 tengah malam. Jam 2 tengah malam. Ya. Ibu lagi tidur. Saya tiba-tiba dengar kerap gitu ya. Jadi saya lihat menoleh ke samping, dia nggak ada di samping saya. Tidur, Saya cari dia, ternyata dia di luar di ruang tamu. Dia sudah telungkup dan penuh darah. Itu berapa hari setelah operasi? Itu tanggal 9 setelah keluar rumah sakit. Oh, jadi 1 minggu ya. Seminggu setelah operasi di apartemen, tiba-tiba tengah malam dia mengalami blackout. Terus Ibu dapati di ruang tamu sudah tertelungkup dengan bersimbah darah. Iya. Itu darah keluar dari mana, Bu? Pertamanya saya takut ya dari habis operasi itu. Ternyata puji Tuhan hanya dari hidung. Tapi banyak darahnya. Banyak, tapi saya bersyukur ya karena Tuhan memberi saya ketenangan. Saya mengangkat dia. Sekali lagi Roh Kudus menyuruh saya mendekatkan mulut saya ke mulutnya. Tapi itu dalam posisi berarti berdarah semua. Iya, keluar darah dari sini sama mulutnya juga. Jadi saya meniup dia, Tuhan memberikan kau nafasnya. Jadi udah dia bangun, saya angkat dia ke sofa, terus saya langsung tutup darah itu, saya lap pakai tisu gitu. Udah saya calling orang apartemen yang di bawah, tolong panggilkan ambulans. Jadi kami ke rumah sakit. Dan saya sangat bersyukur ya. Betul-betul ketenangan, saya tenang. Saya sambil tunggu ambulans, saya mengambil semua obat-obatnya, saya masukkan ke tas. Jadi waktu sebelum dia masuk ke mobil ambulans, dia sempat loh sampai kayak apa? Kalau kejang gitu, sampai mengeluarkan darah lagi dari mulut. Di mobil itu? Di ambulans? Waktu mau naik ke ambulans. Dia 3 kali gitu. Kejang, terus dia muntah darah. Tapi saya tenang sekali. Itu Ibu bagaimana perasaannya? Tenang? Gak tahu ya, tenang.
Itu makanya mungkin hanya dekat Allah ya kami tenang. Betul, saya diberi sejahtera. ketenangan loh. Kalau saya menceritakan ke teman saya dia kaget. Iya, saya aja dengar begitu sudah, aduh saudara betapa paniknya ya kita lihat suami bersimbah darah begitu. Tapi ibu bisa tenang ya. Tapi puji Tuhan ya Bu, waktu di ambulans itu kami kan cuma berdua, anak kami sudah pulang ke Makassar dulu karena dia kan kerja. Jadi pada waktu di mobil di ambulans keluar firman Tuhan Mazmur 25 ya. Iya. Saya langsung nyatakan, Tuhan, saya dan Freddy akan pulang ke Makassar dengan Freddy yang sehat. Amin. Sampai 3 kali saya mengatakan begitu. Amin. Terus saya bilang, kok saya berani ya mengatakan begitu sama Tuhan. Oh ternyata saya deklarasi ya bahwa Tuhan, saya tidak akan, saya dan Freddy akan pulang ke Makassar dengan Freddy yang sehat. Terus Tuhan mengingatkan saya bahwa di rumah saya langsung terlihat loh. Di rumah saya penuh dengan orang puji-pujian. Karena kami setiap hari Rabu sebelum pandemi kami selalu bertemu di rumah. Setiap hari Rabu malam persekutuan. Iya. Jadi di situ Tuhan kasih saya lihat, banyak orang berkumpul menyanyi apa ya. Dan pada waktu itu saya mengingat loh. Oh ternyata Mazmur 25 Tuhan memang sudah beri saya pada waktu saya menunggu dia lagi di bypass. Jadi saya baca Mazmur 25 ayat 10 itu segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ternyata di pasal 1 dan 2 itu, pasal 2 dan 3 Tuhan tidak akan mempermalukan kita orang yang bersandar kepada dia, orang yang percaya kepada dia. Itu makanya kalau kita baca firman tidak sia-sia ya Bu, saya rasa ya, karena firman itu keluar loh dari dalam menjadi rema. Iya, waktu di ambulans itu. Saya terus mengatakan, Tuhan, saya dan Freddy akan pulang ke Makassar dengan Freddy yang sehat. Kalau melihat kondisi waktu itu kan dia, kami juga kalau secara manusia melihat ya, wah ini mungkin terbongkar ini operasinya. Tapi puji Tuhan setelah ke rumah sakit lagi langsung diperiksa, aman, ini operasi aman. Kepala aman, tidak ada pendarahan. Terus itu ternyata cuma dari hidung itu terbentur. Dan puji Tuhannya itu pada waktu dia jatuh gitu, kebetulan ada meja ya di sudut itu, dia jatuh persis ke agak tidak sampai kena tajamnya itu ya, ujungnya itu. Ya saya percaya pasti malaikat geser dia ke sana ya. Jadi saya percaya sekali bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Iya, apa Pak pesan-pesan di saat ini Bapak istilahnya dapat kesempatan hidup beberapa kali nih ya Pak ya. Bahkan dari kecil ternyata jantungnya itu sudah bocor dan ada kelainan. Tapi setelah Bapak melihat semuanya ini, apa yang Bapak mau katakan? Ya, pada prinsipnya kita hidup ini sebenarnya hanya berserah kepada Tuhan. Ya. Dan bagi pemirsa, satu hal yang harus kita pegang bahwa apabila kita bersandar kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi. Dan saya merasakan di mana sebenarnya tangan Tuhan itu senantiasa menyertai gitu. Dalam keadaan susah maupun apapun keputusan-keputusan kita yang salah pun Dia setia untuk membenarkan jalan-jalan kita. Karena saya bisa melihat ya bahwa walaupun saya mendapatkan dokter yang bagus, tetapi ternyata dokter pun sebenarnya bisa membuat kesalahan. Sangat, karena kenyataan bahwa penyebab daripada saya jatuh itu adalah karena ada 3 obat yang sebenarnya kelebihan dosis gitu. Jadi pada waktu setelah operasi itu, saya punya heartbeat itu, denyut jantungnya itu agak tinggi. Jadi diberikan obat supaya denyut jantungnya itu agak turun gitu. Tetapi tidak sangka obat itu bisa juga menyebabkan tekanan darahnya turun gitu. Nah pada waktu saya punya tekanan darah turun, itulah yang saya mengalami blackout. Jadi istilahnya kekurangan oksigen di otak. Jadi langsung jatuh gitu. Nah itulah dari sini kita bisa melihat bahwa sandaran kita itu sebenarnya dokter itu sebenarnya Tuhan, dokter itu hanya alat daripada bisa Tuhan. Salah juga ya. Benar. Tapi sekalipun salah, kalau belum waktunya mati, ya Tuhan masih. Benar sekali. Jadi semua kita ini harus berserah kepada Tuhan. Dan memang hanya kepada Tuhan kita serahkan segala hidup kita. Betul. Dan benar bahwa
dengan mata iman kita bisa melihat Tuhan itu bekerja. Dengan mata iman kita bisa rasakan Tuhan gitu. Dimana kalau secara manusia mungkin orang-orang bisa melihat bahwa kita ini kok apes banget ya Freddy ya. Ini udah dipasang cincin kok bisa anfal lagi. Terus setelah bypass kok bisa pendarahan berdarah lagi jatuh. Dan kita tahu bahwa orang yang sudah bypass itu sangat berbahaya untuk jatuh. Nah, dari sini saya mau ingatkan kepada pemirsa bahwa apapun keadaan Anda, apapun orang bisa melihat segala secara dunia dikatakan itu jelek atau sial, apapun itu nggak usah peduli. Karena pada prinsipnya apapun yang kita alami bersama Tuhan, satu hal yang saya bisa sampaikan bahwa ada kedamaian yang Tuhan berikan, ya, sehingga kita bisa tenang. Apapun kita rasakan tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Orang bisa melihat bahwa, waduh kasihan ya, tetapi kita nggak ada sih, baik-baik saja gitu. Dan atau orang kadang menilai ini dosa apa ini Freddy ini ya. Benar sekali ya. Jadi pemirsa nggak usah takut lah. Kalau apapun peduli, yang kita nggak usah peduli apapun anggapan orang. Tetapi Tuhan ya. Akhir ceritanya kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu ya sangat peduli kepada kita. Tuhan itu senantiasa menolong kita gitu. Iya, jadi luar biasa saudara kita melihat malam hari ini kehidupan Pak Freddy dan istrinya. Sekarang mereka terlibat pelayanan aktif di Air Hidup Makassar. Ya, dan kita melihat bahwa memang Tuhan itu ya dia yang menentukan langkah-langkah hidup kita. Saya pengen tadi baca ya Bu dari Mazmur 25. Ya, saya mau bacakan ayat yang ke-8 mulai ya. Tuhan itu baik dan benar sebab ia menunjukkan jalan ya kepada setiap orang. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi ini yang tadi Pak Freddy bilang, ya kita ini harus berdoa minta tuntunan Tuhan, segala jalan Tuhan dari rumah sakit dan segala-segalanya, bahkan Tuhan turut bekerja ya Pak untuk mendatangkan kebaikan. Iya, benar sekali. Iya. Dan Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan-kekuatan baru. Amin. Ya. Nah, pada saat kita merasa sesuatu yang sudah sudah merasa bahwa tidak ada harapan. Amin. Nah, Tuhan pasti memberikan kita jawabannya. Yes. Nah, saya rasakan sekali setelah operasi hari ke-5 itu, waktu itu karena nggak tahu bagaimana, menurut dokter bilang ya, susternya bilang bahwa di darah saya itu ada bakteri gitu. Jadi sehingga dosis untuk antibiotiknya itu sangat tinggi sekali. Dan saya rasakan sekali sangat menderita gitu. Ya. Dan saya sempat tanyakan kepada Tuhan dalam hati, dalam hati saya bilang, Tuhan apakah ini sudah akhirnya gitu. Karena setelah itu saya sudah nggak bisa makan dan minum. Kalau saya minum aja muntah gitu. Jadi apalagi makan gitu. Iya. Ya akhirnya saya bilang, apakah memang sudah akhirnya ini Tuhan? Saya siap saja gitu. Saya nggak ada masalah karena damai ada di dalam hati saya gitu. Nah akhirnya ya saya dikasih Mazmur 105 gitu. Ya pada prinsipnya Tuhan maunya itu saya memberitakan segala kebaikannya kepada semua orang ya. Jadi intinya di situ gitu. Jadi Mazmur 105 ayat 1 ayat 2 itu saya dikasih penguatan di situ. Dan setelah saya menyatakan itu, mendadak itu diarahkan itu supaya saya minum susu. Jadi saya suruh istri pergi beli susu. Nah, setelah saya minum susu itu saya muntah. Muntah tetapi lambungnya jadi enak gitu. Nah setelah minum susu itu akhirnya saya bisa makan, bisa minum gitu.
Jadi Nah Tuhan itulah menuntun ya. Tuhan yang menuntun. Jadi dia mengirimkan memang roh penolong yaitu Roh Kudus. Amin. Di mana dia menolong kita, dia menuntun kita sedemikian rupa. Kelihatannya itu sepele tetapi itu sangat menentukan gitu. Iya. Jadi saudara ya luar biasa, dan kayaknya ujian iman yang paling berat itu saat kita diperhadapkan dengan yang namanya kematian ya. Dimana kita itu sudah merasa kayak Pak Freddy tadi bilang, rasanya Tuhan apa sudah waktunya ini ya. Karena di saat orang itu diperhadapkan dengan kematian, ya sudah, ini bukan ujian harta lagi, bukan ujian uang lagi, tapi nyawa ya Pak. Iya, tapi jangan takut, ada kedamaian Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita hadapi tidak ada masalah gitu. Karena kita siap. Iya, gitu. Bagi orang yang siap, yang sudah bertobat. Kalau belum bertobat, ya itu kayak tadi Ibu Siolin bilang, ya itu di dalam terowongan gelap yang menarik dia ke dalam jurang dan adanya ketakutan. Dan kita bersyukur, ya tadi Pak Freddy dapat Mazmur 105 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Jadi ternyata Tuhan mengizinkan semua yang dialami Pak Freddy itu supaya beliau menjadi kesaksian. Termasuk dipertemukan dengan saya di Makassar, supaya Bapak menceritakan ini yang dengar puluhan ribu Pak. Ya, puji Tuhan. Dan memang akhirnya tergenapi hari ini apa yang Tuhan janjikan itu, dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mempercakapkan. Makanya saudara, kita kalau bertemu satu dengan yang lain, mari kita percakapkan kebaikan Tuhan, mari kita percakapkan segala hal-hal yang baik ya, dan kita mempercakapkan tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dan menjadi berkat buat Jemaat Mezbah Doa. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menaklukkan segala persoalan kita. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Sekali lagi katakan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menetapkan jalan-jalan orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Engkau buktikan malam hari ini lewat kehidupan Pak Freddy dan istrinya Ibu Siolin. Tuhan, kami percaya Bapa, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan kesaksian yang hidup bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, kami boleh terus percakapkan tentang apa yang sudah Tuhan perbuat, menjadi kesaksian bagi kami. Kami tidak takut menghadapi kematian, karena kami percaya ketika kami siap, kapanpun Tuhan panggil, maka itu menjadi keuntungan. Ada sebuah kota yang indah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami melihat malam ini kesaksian, kalau belum waktunya kami mati, kami tidak akan mati untuk menceritakan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Berkati Pak Freddy dan istri, anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati keluarga ini. Begitu juga Tuhan setiap anak
anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa malam ini. Engkau jamah dan lawat Tuhan. Setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Kami angkat iman, kami percaya bahwa Yesus sanggup, Tuhan sanggup. Engkau sudah melakukannya buat Pak Freddy, Engkau sanggup lakukan bagi setiap kami yang sakit. Sehingga akan ada Freddy yang lain yang akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit saudara. Perkatakan di dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan kuduskan, ampuni dosa pelanggaran kami. Biar kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan-Mu, melakukan kebenaran-Mu Bapa. Membuang segala dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Kami berdoa, lepaskan kami dari sakit hati, kebencian, dendam, kepahitan, bahkan dari segala ketakutan, kekhawatiran. Kami buang, kami lepaskan ikatan-ikatan ini di dalam nama Yesus. Engkau yang memerdekakan setiap kami Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati dengan hujan pertobatan, pemulihan terjadi atas bangsa ini. Pemerintahan kami, Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan bersihkan bangsa ini sehingga bangsa ini boleh berdiri dalam kebenaran dan diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka semua yang setia di mesbah doa, setiap malam di negara-negara mereka berdoa. Tuhan, lawat Tuhan, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan juru selamat atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa, bahkan atas hidup kami. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Terima kasih buat malam hari ini, iman kami dibangkitkan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Haleluya. Kau yang sentuh hati